Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, ya. Kemudian juga Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan yang terpenting salam kita yang sekarang, salam sehat dan semangat 3S. Ya. Di dalam pandemi ini 3S itu sangat penting, salam sehat dan semangat. Kali ini ES yang kedua, entrepreneurship serial atau series kedua, menghadirkan topik yang sangat menarik yang kaitannya dengan sosial media di pemasaran. Saya kira nanti ada judulnya, nanti kita lihat sekali lagi. Ya, sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu ES2, yaitu entrepreneurship series. Ya. Kalau kepanjangan dari kependekan ES2 itu panjang. Session, Pak. Ya? Session, entrepreneurship session. Oh, session. Yeah. Maaf ya. Ya, betul, saya. ES, BKK, LM, DM, FEB, UGM. Wah, panjang banget. Kepanjangan dari kependekan. Ya. Jadi entrepreneurship series, lembaga manajemen, laboratorium manajemen, Department of Management, Fakultas Economics and Business Management, dan Universitas Gadjah Mada. Jadi panjang sekali. Ya, kita ketemu dengan tokoh kita yang sangat terkenal, Kakak Ima, Mbak Primastuti atau Manda, ya, yang sekarang sudah hadir di depan Anda, hadir berkat dari dananya Bu Risa Virgusita, ya, beliau adalah doktor dan dosen pengajar di FEB UGM. Ya. Halo Mbak Bu Risa, halo Mbak Primastuti. Halo. Selamat sore Pak Teguh. Ya, semoga selamat sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, bisa kita mulai ya Bu Risa. Saya akan sampaikan profil dari Bu Manda ini, yaitu nama singkatnya adalah Primastuti Indah Suryani Aquarius. Ya. Nah, beliau ini panjang pendidikannya dan jauh dari apa yang sekarang digeluti, yaitu adalah sarjana S1 Matematika MIPA UGM, kemudian juga S2 Matematika MIPA UGM, dan Magister Manajemen UII. Nah, saya kira kita berikan aplaus pada beliau yang saya kira punya pengalaman yang baik di bidang akademik. Ya. Kemudian pengalaman bekerjanya banyak, ya. Nah, tentu saja 5 tahun sudah dia menjadi dosen di matematika, berarti ahli matematik ini. Kemudian sekarang adalah founder dari blog tamasyaku.com, pemilik dari minimarket Purnama Jaya, kemudian sejak 2011 menjadi manajer independen dari Oriflame, dan mulai 2013 adalah founder dari ceritamanda.com. Nah, kalau kita melihat dari pengalaman ini, saya kira satu sama lain saling berbeda ya. Mulai dari dosen, kemudian sering berkeliling kemana-mana, tamasya, ya, kemudian juga owner punya minimarket, kemudian juga ahli tentunya berkaitan dengan kecantikan karena Oriflame, ya, dan juga mempunyai banyak cerita. Nah, selain itu sangat menarik di biografinya. Kalau saya membaca profilnya, kelihatannya Mbak Kakak Ima ini adalah rapekok. Ya, rapekok. Ya. Rapekok itu apa? Karena beliau rapekok itu ramah, pembelajar, komunikatif, dan punya komitmen. Wah, sangat bagus ini rapekok ini. Oh, rapekok betul ini, ya. Dan tentunya dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Oke, bagus sekali, ya.
Ya, saya kira itu selintas dari profil dari Kakak Ima. Boleh kita panggil Kakak, boleh kita panggil Mbak Prima atau Bu Ima atau Manda. Ya, asal jangan tersilp R ya, Mandra. Ya. Oke, ini waktunya adalah miliknya Bu Prima, tapi kepada ini yang telah hadir sudah banyak nih, 26 yang hadir. Itu nanti kita bagi dua sesi. Yang pertama adalah penyampaian materi langsung dari Bu Prima. Yang berikut nanti adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Dan berita baiknya nanti akan ada banyak hadiah ya dari setelah mengakhiri sesi ini. Nanti siap partisipan yang hadir jika bersedia dan mampu, saya yakin mampu memposting kegiatan usahanya ya di Instagramnya Bu Ima, ya, nanti akan diberi gratis reposting dari IG story-nya Bu Ima. Wah, hebat ini. Jadi tambah terkenal nanti. Ya. Lumayan loh ini gratis promosi. Itu. Yang kedua, nanti akan dibuka sesi pertanyaan. Ya, silakan sebanyak-banyaknya. Dari penanya terbaik akan diberikan hadiah. Ya, 3 hadiah dari Mbak Ima sendiri, yaitu camilan hiruki. Camilannya, ya. Lalu yang kedua juga camilan dari Burjo, ya. Nah, nanti akan terkenal juga siapa camilan Burjo itu, ya. Nah, dan bagaimana rasanya camilan hiraki, ya. Begitu ya Bu Ima ya. Ya, kira-kira itu. Maka hikari, nggak apa-apa, kebalik-balik nggak apa-apa lah. Hikari, ya. Hikari. Nah, nanti biar bisa merasakan camilan ini. Ya, kedua camilan dari Burjon itu yang sangat terkenal adalah abonnya. Oke, saya kira begitu. Terima kasih. Inilah the show must go on. Sekarang, monggo Bu Prima, Kakak Ima, waktunya adalah untuk Ibu Ima. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih di hari Sabtu ini, di malam minggu nanti ya. Kita ketemu lagi di Entrepreneurship Session 2. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Risa Virgosita, SEMSC PhD, sebagai Kepala Bidang Kajian Kewirausahaan FEB UGM. Kemudian kepada Mas Miftahun Nur Ihsan sebagai yang membantu kita terselenggaranya Zoom ini. Kemudian Dr. Andes Teguh Budiarto, MIM. Ini adalah guru saya dari pemasaran juga. Saya mohon izin ya Pak, ini menyampaikan bagian kecil saja dari teori yang dulu kita pernah pelajari. Saya akan izin share screen. Apakah sudah bisa dilihat? Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir dari mana saja. Mudah-mudahan sore ini kita bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, itu kita akan bicara tentang optimalisasi pemasaran melalui media sosial. Emangnya siapa sih saya kok bisa ngisi tentang media sosial? Jadi saya berbicara di sini jadi agak gimana ya tadi, rapokok tadi ya Pak ya? Aku sempat ngekek loh tadi dengan bahasa yang disampaikan gitu kan. Ternyata memang seorang dosen pemasaran itu harus pandai mengambil sisi dari kepanjangan yang berupa kependekan tadi ya.
Nah, jadi kalau dihubung-hubungkan memang tidak terhubung gitu kan, karena saya dari matematika itu sebetulnya bukan ahli matematika Pak, karena pintar menghitung uang. Nah, begitu. Kemudian saya bidang pemasaran karena memang saya mengelola minimarket waktu itu, sekarang jadi SRC Purnama Jaya. Seiring perjalanan ternyata hidup membawa saya sebagai seorang konten kreator. Nah, di situ saya kembali menjadi YouTuber untuk masakan. Jadi kalau ditanya hubungannya apa? Hubungannya karena saya doyan sosmed, doyan bermain media sosial untuk bisa lebih bermanfaat. Karena amal jariahnya dari kita berbagi itu Masya Allah ya. Kemudian saya sendiri dari 2018 seorang founder dari Minuman Timunku dan Cemilan Hikari. Nah, sekarang kita sama-sama ya, mungkin teman-teman di sini itu merasakan, nggak cuma saya sih ya sebetulnya, merasakan pandemi ini. Apa yang terlintas ketika saya menyebut kata corona? Lockdown. Yang paling gampang sekarang adalah PPKM. Kemudian new normal, kemudian rapid test, kemudian swab. Itu apa yang berubah? Perubahan pola hidup bermasyarakat. Kita biasanya bisa ketemu, kita biasanya bisa pelukan, kita biasanya bisa berinteraksi sebebas apa, menghirup udara sebebas apa, ternyata sekarang kita dibatasi semuanya. Nah, pandemi corona itu datang tiba-tiba dan tanpa rencana. Nggak ada yang merencanakan. Kemudian, apa yang selanjutnya harus aku lakukan ya? Accept it. Mulai memikirkan langkah ke depan untuk bangkit. Kemudian segera menyesuaikan diri. Orang kalau cuma accepted aja nggak cukup, tapi harus bisa yang namanya menyesuaikan diri. Nah, kemudian baru kita tetap produktif di kondisi yang sulit dan terbatas. Tetap produktifnya seperti apa? Nah, corona sebetulnya mengajarkan pada kita arti perubahan dan pembiasaan. Karena Allah bisa karena biasa, dan biasa karena pembiasaan. Selama ini kita dimudahkan dengan segala hal yang terlihat. Kita ketemu, kita di dunia nyata, kita offline. Sekarang kita dipaksa terbiasa setelah kedatangan si corona. Flashback pandemi. Orang belum bisa accepted. Apa yang nggak bisa di-acceptedin? Kita sudah hampir 1,5 tahun loh harus berdampingan dengan corona. Aku merasa sendiri, aku merasa yang terpuruk sendiri, aku yang merasa perlu dikasihani sendiri. Oh, jangan salah. Semuanya terpengaruh karena wabah corona. Bahkan ada yang di PHK, bahkan ada UMKM yang gulung tikar. Kita nggak sendirian, teman-teman. Kita nggak sendirian, rekan-rekan. Lalu untuk bisa accepted, untuk bisa upgrade diri, untuk bisa tetap produktif. Ayo sekarang kita lihat hikmahnya apa. Hikmahnya kita dipaksa untuk upgrade. Siapapun pasti kalau dipaksa, pasti mau dan bisa. Semua orang harus bersahabat dengan internet. Nggak mau bersahabat, ya sudah, hilang. Kemudian harus adaptif terhadap perubahan. Lebih menjaga kebersihan. Siapa di sini sekarang yang kalau mau masuk kemana-mana pasti disediakan sabun. Aku nggak mau cuci tangan, nggak bisa masuk. Silahkan cuci tangan dulu baru boleh masuk. Itu adalah sebuah kondisi di mana dipaksakan. Gaya hidup ke healthy lifestyle. Home industry bermunculan. Ekspedisi menghubungkan banyak kepentingan. Dan itu sangat-sangat terlihat banget. Coba misalnya Pak Teguh, Mbak Risa, Mas Ihsan. Dalam sehari, paket. Bisa dihitung jumlahnya, nggak cuma dari satu, pasti lebih dari satu. Dan utamanya hikmah dari pandemik adalah kita harus bersyukur apapun keadaannya. Lalu, penyebaran virus itu sudah tidak terkendali. Sudah menghentikan mobilitas yang biasanya orang kemana-mana sekarang harus berdiam diri di rumah. Hampir 80% kita sekarang semuanya ada di rumah. Nggak cuma di kota besar yang terimbas, sampai ke kota kecil. Apa yang terjadi? Itulah yang mengubah perilaku konsumen selama pandemik. Kalau bicara tentang perilaku konsumen, itu ada expertnya, itu Pak Teguh Budiarto. Itu nanti kita bisa ber-SKS untuk bahas perilaku konsumen gitu kan. Perilakunya berubah seperti apa? Belanja online. Apa-apa sekarang borong, cuman pakai jari.
Semudah ini berbelanja online. Kita hanya terhubung di marketplace, kemudian kita punya dompet elektronik, kemudian kita transfer, 2 hari kemudian kurir datang. Itulah hikmah pandemik yang kita selama ini nggak tahu. Offline menuju ke online. Semua Facebook, WhatsApp, Instagram, Pinterest, itu semua mengajarkan kita bahwa ayo kita bersosial media. Kita nggak akan pernah tahu promo kalau kita nggak bersentuhan dengan media sosial. Media sosial dihindari, aku nggak mau, aku nggak mau. Ya jangan nggak mau dulu. Orang kalau udah bilang nggak mau, itu udah stuck gitu kan. Nggak akan pernah maju, nggak akan pernah mau belajar, nggak akan mau membuka diri. Padahal media sosial itu bukan sesuatu yang ditakuti berlebihan selama kita tahu bagaimana memilih dan memilahnya. Nyatanya apa? Di Tempo.co dinyatakan bahwa e-commerce di Indonesia itu naiknya wow. Jadi Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Itu 5 teratasnya. Sekarang kalau saya bicara sebagai pelaku usaha. Jika ada perubahan perilaku dari konsumen, apakah iya pelaku usahanya sebagai produsen tetap gitu-gitu aja? Konsumennya maunya online, pesannya online, dikirim. Produsennya tetap aja kekeh. Aku maunya tokoku buka, aku maunya konsumen yang datang. Kira-kira gimana? Itu jadi nggak nyambung. Lalu yang kita lakukan sebagai seorang pelaku usaha adalah meng-go online kan bisnis. Di masa pandemi ini e-commerce terus naik ya. Tidak cuman kita bermedia sosial, tapi e-commerce sendiri membuka seluas-luasnya teman-teman untuk bisa buka toko online-nya. Seperti saya contohkan di sini, kecenderungan pandemik. Coba saya tanya sama Bu Risa, gimana? Lebih milih memasak di rumah atau jajan di luar? Masak di rumah pastinya. Pastinya masak. Atau beli frozen. Nah, atau beli frozen food. Jadi teman-teman, bukan hal yang sekiranya kita harus ada perubahan, ada pandemi, terus kita nggak bisa melihat peluang bisnisnya. Orang-orang akan berubah tadi perilakunya. Nah, muncullah bisnis seputar makanan. Mungkin Bu Risa masak di rumah kentang goreng, dikasih sosis, enak banget gitu kan, dipuji sama suaminya, dipuji anaknya, dipuji mertuanya, terus bikin deh GoFood gitu kan. Kentang sosis ala Bu Risa gitu. Itu memunculkan home industry olahan makanan. Memberdayakan WA group dan WA status. Nggak ada kerjaan, pegang handphone ngapain ya? Jualan. WA statusmu adalah media promosimu yang paling dekat dengan tanganmu saat ini. Aplikasi pesan antar bisa menjadi solusi. Rumah makan dan restoran aja sekarang selama PPKM tidak menerima dine-in. Semuanya take away. Bermunculan bisnis online makanan. Tadi Bu Risa bilang frozen food. Olahan makanan, buah sayur online. Siapa di sini teman-teman yang kiranya udah menggunakan semua yang online? Pastinya hampir semuanya sudah setuju dengan buah dan sayur online itu tadi. Media sosial adalah menjadi media promosi untuk menghubungkan semua kebutuhan antara konsumen dan juga produsen. Lalu selama pandemik, aku tuh biasanya bikin crafting, aku biasanya itu bikin sesuatu yang nggak ada hubungannya Mbak dengan makanan. Coba kita telisik. Kebutuhan orang selama pandemik apa sih? Belanja vitamin dan obat. Kebutuhan sayuran, buah, cemilan, makanan beku. Kebutuhan bulanan secara online. Kebutuhan internet. Hobinya bertaman, memasak, pelihara kucing. Pariwisata virtual, telemedicine. Kita juga di rumah itu Zoom, layanan belajar online. Saya tuh biasanya pengajar di sebuah bimbel. Saya nggak ada lagi yang bisa dikerjakan selama pandemik. Kenapa nggak coba membuka layanan bimbingan belajar online? Orang itu jangan menutup kemungkinan bisa mempunyai sebuah bisnis. Jangan bilang saya nggak punya bakat, jangan bilang saya, kalau tadi Pak Teguh menanyakan, hubungannya apa Mbak Ima? Hubungannya itu adalah karena saya itu idenya tiba-tiba Pak sukanya. Saya bisa mengolah timun, kita nikmati enak, tetangga suka, kenapa nggak buka GoFood aja? Saya menggunakan healthy lifestyle-nya Madu, kenapa saya nggak punya cemilan hikari?
Orang tidak usah perlu menjadi seorang produsen yang menghasilkan. Kita bisa memberdayakan ada reseller, kita bisa memberdayakan sebuah kerjasama yang terhubung. Kayak tadi misalnya kita bikin bisnis kentang dan sosis. Kentangnya bisa frozen, sosisnya juga nggak usah menghasilkan sosis sendiri. Kita hanya cukup mengolah itu kentang dan sosis. Udah jadi deh rumah makan online-nya. Itu yang saya contohkan yang sederhana. Sekarang kita masuk ke kenapa sih orang bersosial media? Kalau mau dipanjangkan, ini dari Hotsuite, dia memang menyediakan data-data untuk kita tahu bahwa sebetulnya trennya seperti apa sih gitu. Ternyata teman-teman, orang itu nggak cuman membuang waktu, nggak cuman ngelihat video lucu, nggak cuman eksistensi di sosial media, nggak cuman narsis di sosial media, itu hanya sepersekian dari yang bisa kita manfaatkan dari sosial media. Mencari inspirasi, melihat promo, mencari produk, mengikuti aktivitas teman, lalu ikut-ikutan, wah dia sekarang kok bisnisnya bisa maju ya? Mungkin kalau dicoba di kotaku kok bisa ya? Pekerjaan yang berkaitan dengan networking, dengan riset, di semua Facebook group pun itu terbuka luas untuk mau riset kah, mau pengembangan proyek, pengembangan usaha, ketemu teman-teman yang satu hobi, itu terbuka sekali di sosial media. Kalau tadi aku bilang bisnis tentang makanan. Dari mana? Dari kebutuhan selama pandemik. Sebetulnya perluasan bisnis itu bisa dari hobi. Saya selalu bilang jangan stuck bilang bisnis itu selalu nggak punya bakat. Nah itu udah mematikan bakat-bakat lain yang tersimpan. Memasak bisa dijual produknya. Sekarang kalau teman-teman tahu itu ada es teh. Jadi Preso Pak Teguh ada GoFood es teh. Belum dengar. Karena bisa bikin sendiri. Nah iya, jadi itu ada es kue, itu SQ gitu, itu jualannya cuma es teh, es jeruk, air es. Jadi dia memang menjual yang orang mungkin butuh di jalan, haus dan lalu membeli gitu. Kemudian, apalagi es teh dengan esem ya. Nah, yang jual es teh terus ngesemi ya Pak ya, itu pasti beli lagi. Nah, benar-benar. Kemudian dekorasi, melukis, membuat kerajinan, hobi jualan, berkebun, fotografi. Justru kalau menurut saya, mungkin Mas Ihsan juga melihat peluang potensi yang banyak sekali, hobi itu benar-benar bisa menjadi peluang bisnis. Benar begitu ya Mas ya? Apalagi yang anak muda gitu kan. Nah, sekarang kita bicara hubungan tentang pemasaran, promosi, dan juga media sosial. Kalau ini tuh jatahnya Pak Teguh. Kalau mau ikut kuliahnya, kalau lulus 4,5 tahun itu bicara marketing mix ya. Dulu saya bicara 4P, sekarang sudah sampai 7P. Banyak banget di sini PP-nya yang pasti Primastuti nggak masuk ke dalam marketing mix ya kan. Nah, jadi marketing mix-nya yang mau kita bahas adalah bagian yang hijau, promotion. Saya akan memperkenalkan dulu istilah digital marketing. Digital marketing adalah segala bentuk pemasaran yang melibatkan teknologi digital yang berbasis internet dan juga online. Apa yang diperlukan? Cuman 3 teman-teman. Saya tuh bahas cuap-cuap 120 slide, itu hanya bahas 3. Yang pertama adalah caption. Caption itu adalah tulisan, konten, isi dari apa yang ingin kita tampilkan. Yang kedua adalah foto produk yang menarik, dan yang ketiga adalah video yang informatif. Lalu digital marketing itu banyak banget. Kalau mau dibahas 1 jam 45 menit jelas nggak cukupnya gitu kan. Tapi saya yakin nanti bagian bidang kajian kewirausahaan FEB UGM itu pasti akan mendatangkan narasumber-narasumber yang bervariatif. Kalau sekarang sosial media, besok Bu Risa mengundang yang branding, besoknya lagi mengundang yang video, besoknya lagi mengundang web design, besoknya lagi bicara SEO, dan itu penting banget untuk teman-teman kewirausahaan untuk belajar, untuk tahu. Siapa sih digital marketer? Orang tuh kadang-kadang berfokusnya mesti kenapa ke orang lain yang mampu ya? Kenapa nggak ngambil cermin kemudian bilang, oh ternyata saya bisa, oh ternyata saya mampu gitu kan. Mbak punya produk apa? Lah saya jualan batik, tapi aku tuh udah di endorse ya kemarin, tapi kok tetap aja ya nggak laku batikku. Kenapa nggak dicoba batiknya sendiri diagem,
kemudian foto, kemudian menceritakan bahwa batik ini batik saya, bisa beli di gerai butik saya, harganya sekian, sekian meter, bahannya bagus, yang ngelola dari UMKM daerah, kita memajukan produk-produk lokal, kenapa enggak kita sendiri, pelaku usaha itu yang jadi digital marketernya. Kemudian punya tim. Seperti kalau kita bicara tentang tim itu saya yang memproduksi, orang lain yang memasarkan, orang lain yang promosi, itu teman-teman biasanya. Makanya punya kawan di satu komunitas. Sekarang banyak banget komunitas kewirausahaan ya. Kemudian pelanggan kita bisa sering memberi testimoni, kemudian influencer seperti saya, konten kreator, dan perusahaan iklan yang bisa dari Facebook aja atau Instagram. 8 hal yang bisa dilakukan dengan media sosial. Sebetulnya ini sudah banyak banget di mana-mana, dan salah satunya adalah promosi produk dan juga digital marketing. Itu ada di sosial media semua. Karena peran sosial media di zaman sekarang, aku bilang lebih banyak plusnya. Karena dia adalah media untuk bersosialisasi. Jadi perannya banyak banget, bisa aktualisasi diri, berbagi informasi, dakwah, promosi, komunikasi, jual beli, menambah wawasan, belajar di Facebook group itu sekarang banyak banget. Mau apa aja ada. Jadi teman-teman, saya selalu menyampaikan bahwa jangan antipati sama media sosial. Karena media sosial itu kalau dipakai secara optimal, itu banyak banget. Bahkan dia itu seperti zamannya kentongan dulu. Saya menginformasikan orang tua meninggal itu lebih cepat dari Facebook dan WA status daripada saya japri, kirim surat, atau saya main ke tempat orang padahal lagi PPKM. Jadi itu loh media untuk bersosialisasi. Itu yang harus kita pakai di awal sebelum belajar tentang sosial media. Apa platform dari media sosial yang terupdate dari Januari 2021? Yang pertama Facebook. Halo Facebook teman-teman. Ada di 45 partisipan ini yang enggak punya akun Facebook. Pak Teguh kagungan akun Facebook? Ada, punya. Nanti kita berteman ya Pak ya. Wah, saya bisa banyak belajar memasak. Baik. Kemudian YouTube. YouTube itu sudah sekarang seperti apa ya? Dia udah berhasil menginfluence kita hanya dengan melihat video yang mungkin short, hanya 15 sampai 1 menit. Namanya itu Shorts Beta YouTube. Yang ketiga adalah WhatsApp. Kenapa? Karena WhatsApp punya status. Kemudian Instagram dan lalu TikTok. Saya bicaranya kita. Berperan sebagai apa? Pembeli online terus, penjual online, pemasar online, di situ ada konten kreator, ada influencer. Kita mau jadi apa? Sebagai pembeli. Sekarang kita bermain peran. Jadi kalau saya lebih senang gini. Kalau saya punya produk, saya itu pembeli yang hobinya komplain. Senang loh ketemu pembeli yang hobinya komplain. Pembeli itu komplainnya apa? Saya maunya barang yang berkualitas, harganya yang terjangkau, maunya potongan harga, ada free ongkir, one free one, pesan diantar di hari yang sama, emboh itu jam 11 malam, emboh itu jam 12 malam, terserah. Ketersediaan stok, saya nggak nerima tiba-tiba stoknya habis. Fast respon, barang rusak diganti, nggak mau cacat barang. Quality control-nya juga harus bagus. Sebagai pembeli ini yang saya tekankan ke diri saya, ke orang lain. Saat saya sebagai influencer dan konten kreator, saya membangun media sosial saya. Saya punya Instagram di sini, mereka masuk seperti Faber Castell, saya sebut nama karena kita nggak beririsan dengan itu. Kemudian ada Asus, kemudian ada Pedal Pop nih yang terbaru. Kemudian di Instagram saya cerita Dapur Manda. Itu Dapur Manda ini dari Roma, kemudian kita tidak semua yang di endorse itu berbayar. Ketika itu teman UMKM, ketika teman itu, jadi ada hubungannya kapan saya menjadi seorang konten kreator dan influencer, kapan saya sebagai teman. Nah, jadi seperti itu ada batas-batasnya. Ketika saya sebagai pembeli dan saya puas dengan apa yang saya beli, saya dengan cuma-cuma akan membuat di media sosial saya.
Jadi itu yang teman-teman pelaku usaha harus pahami, bahwa kita harus bisa men-serve dengan baik supaya kita bisa dapat feedback dari pembeli untuk setidaknya getok tular dari mulut ke mulut. Nah, sebagai konten kreator saya punya 2 blog. Jadi sebagai YouTube saya punya Dapur Manda itu tadi, Pak Teguh. Bolehlah belajar masak atau minta dikirimin boleh. Nah, Setelah itu. PPKM ya. Kemudian saya sebagai blogger Asus sejak 2016 menjadi blogger Asus, dan saya akan menceritakan sedikit pengalaman sebagai seorang influencer. Sebelum pastinya saya akan bercerita banyak sebagai penjual. Influencer itu harus bisa dipercaya. Karena apa? Dia harus bisa menginfluence, memberi pengaruh kepada orang yang followers saya. Jadi saya dipercaya oleh brand untuk menginformasikan produk terbarunya, informasi produk yang benar. Lalu saya menyampaikan informasi influencer karena apa? Karena tadi setiap pelaku usaha adalah influencer untuk produknya sendiri. Jadi harus ingat kode etiknya. Menjaga kepercayaan brand atau merchant itu harus ya teman-teman, pun itu produk kita sendiri. Bersikap profesional, apapun komentarnya. Kita mau dibandingkan dengan produk lain harus profesional, tidak baper. Dan berusaha menyampaikan informasi yang benar dari sumber yang tepat. Kalau kita memproduksi sendiri usaha kita membesarkan sendiri usaha kita, pasti informasi yang kita berikan adalah benar. Kalau saya di-hire oleh brand atau merchant, saya selalu minta yang namanya press release. Jadi itu tidak kira-kira saya, tapi itu memang informasi yang benar dari perusahaan. Sekarang saya bicara ketika peran kita sebagai penjual. Tadi saya pembeli yang hobi komplain. Saya tahu nih, apa yang harus saya terapkan ketika nanti saya sebagai penjual. Sebagai penjual harus informatif. Kadang-kadang kita sukanya apa? Foto aja dipajang. Lah, foto dipajang itu mau diapain? Mau dijual? Mau dipamerin? Mau dikasihin? Atau apa? Karena kita nggak informatif. Kita menyembunyikan di mana mau pesan. Lah, apa kita paranormal? Kira-kira dari penerawangan saya, batik ini tuh adanya di mana? Ternyata orang harus informatif terhadap produknya. Yang kedua adalah komunikatif. Komunikatif itu kita bisa fast respon, menjawab komentar. Jangan kita upload sesuatu di media sosial, komennya ditutup. Itu enggak komunikatif namanya. Responsif. Responsif adalah di jam berapapun selama itu masuk akal, kita harus secepat mungkin membalasnya. Solutif. Solutif itu kalau saya menghasilkan minuman timunku dan sekarang sedang pandemi dan saya memang menghindari untuk menjual cairan, apalagi dingin, saya solutifnya silahkan pesan ordernya aja, mau dipakai kapan, jadi saya membuka PO untuk yang tidak saya jual secara langsung. Solutif itu kalau barangnya kosong, sampaikan adanya kapan. Jadi biar pembeli juga nggak merasa digantung. Kemudian profesional. Profesional adalah enggak baperan. Kalau kita main sosial media, kita masih baperan, ada orang lain lebih sukses, kita baper. Kita nggak mau lihat caranya sukses kayak apa. Ada orang lain beli apa, lebih mampu, kitanya baper. Aduh, aku juga pengennya begitu, tapi aku nggak bisa. Ada orang yang komen, ih kemarin aku beli batik di sana lebih murah loh. Kenapa nggak kita bilang, terima kasih, di batik mana? Siapa tahu aku bisa loh jadi resellernya. Kenapa kita itu tidak bersikap profesional terhadap media sosial? Yang berikutnya adalah adaptif. Seperti tadi saya bilang, kalau minuman timunku lagi tidak produksi, maka saya bikin cemilan hikari. Kalau cemilan hikarinya juga lagi nggak produktif, saya bikin YouTube saya di Dapur Manda. Kalau tadi Pak Teguh nanya, kapan waktunya? Setiap saya masak, saya itu langsung video. Habis video, saya aplikasi video, saya edit, saya trim, saya send juga, saya publish di hari itu juga, malam itu juga. Jadi saya kayak kejar-kejaran sama waktu gitu. Di rumah buat saya harus produktif, nggak cuma di rumah yang sempat ngelihat scroll WA gitu. Saya mungkin jarang yang seperti itu. Jadi saya bilang kembali lagi ke teman-teman, kalau memang teman-teman mau produktif, itu ya ayo bareng-bareng.
Nah, ini adalah produk-produk saya, pisang salut, kemudian minuman timunku, dan madu. Membantu promosi produk melalui media sosial. Pastinya saya punya Instagramnya. Ini Instagram minuman timunku, disertakan di situ adalah link bio-nya. Nih, GoFood link. Kemudian cemilan hikari, saya pakai link tr.ee. Saya juga mau tidak mau bersinggungan dengan YouTube. Kemudian berteman dengan Mas Tiawan Tedatara, di situ ada Duduk Manis. Jadi teman-teman tuh bisa memanfaatkan. Nah, memanfaatkan apa yang disediakan, apa yang kira-kira ada GoFood, saya sebut partner nggak apa-apa ya. Jadi ada GoFood ya kita memanfaatkan gitu apa yang bisa dijual. Ada Shopee, ada Tokopedia, itu gratis semuanya. Jadi kenapa nggak kita coba untuk ekspansi gitu kan di masa pandemik ini. Promosi di media sosial. Teori ayunan di masa pandemik. Apa sih teori ayunan? Kita itu mundur untuk kemudian melesat maju dan naik. Itu saya bilang teori ayunan. Saatnya belajar mempromosikan produk, belajar dari mana aja. Saatnya menghasilkan konten, mengelola sarana promosi digital, melihat potensi lain yang bisa dicoba, diversifikasi produk, memotivasi untuk semakin kreatif melihat potensi yang dimiliki, serta terhubung dengan kemajuan internet. Mbak Ima, mulai dari mana? Gampang jawabannya. Mulai dari sekarang. Habis ini ada tugas, dicoba, lakukan terus konsisteni. Yang pertama harus punya platform media sosial. Lah enggak punya apa-apa, Facebook nggak punya, Instagram nggak punya, ya mohon maaf gitu kan. Step yang pertama aja belum ada. Terhubung dengan kawan-kawan, kemudian berelasi, promosi, punya komunitas usaha, ikuti training, lalu konsisteni. Apa saja media sosial yang sudah dipakai alat promosi? Teman-teman mesti bisa jawab ini. Apalagi di sini istilah para pengusaha, para anak-anak milenial, anak-anak muda, UMKM. Optimasi media sosial. Kenali produk dan media sosial yang sesuai. Kalau teman-teman sekarang bicara Facebook dan Instagram, itu udah yang paling bagus ya media sosial untuk promosi. Kemudian upgrade menghasilkan foto dan video. Nggak bisa foto, nggak bisa video, belajar. Sekarang belajar itu banyak banget di grup-grup dan itu gratis. Seperti acara Entrepreneurship Session 2 ini, kalau diikuti 3, 4, 5, sampai sekian-sekian, diikuti terus setiap bulannya, saya yakin teman-teman akan dibantu nih oleh teman-teman di bidang kajian kewirausahaan FEB UGM. Itu akan jadi room, akan jadi ruang untuk kita sama-sama belajar. Informasi yang komunikatif, bangun circle media sosial. Apa yang diperlukan dari media promosi di sosmed? Hanya dua. Satu foto, yang kedua adalah video. Video itu gampang banget sekarang dibikin 15 menitan nggak masalah. Kenapa foto? Karena foto itu mengundang rasa ingin tahu. Kemudian foto itu menjawab rasa, oh bentuknya gini, oh isinya begini. Foto itu bisa berbicara, yaitu oh ternyata warnanya begini, oh ternyata kemasannya begini, oh ternyata, nah ini adalah contoh yang saya ambil dari Instagram. Jualan hijab ada warnanya. Foto makanan yang membangkitkan selera. Orang tadinya nggak doyan makan, lihat ini ngiler, kepoin Instagramnya. Terus ada dong link GoFood-nya, pesen. Malam itu bisa makan deh rasanya, seperti itu. Nih, kemudian menambah value sebuah produk, foto. Jadi aku bilang tadi foto itu penting ya teman-teman. Untuk membuat orang jadi ingin tahu, mengobati rasa ingin tahu aja udah cukup. Kita diklik itu aja udah cukup gitu kan. Apalagi beli. Nah kemudian ini adalah contoh-contoh yang saya lihat dari Instagram. Kenapa video? Karena video itu tidak hanya menonjolkan tentang foto, dia lebih banyak menyampaikan tentang kalau saya makan cemilan hikari pisang salut keras gitu, udah bisa dibayangin gitu kan, wah berarti ini renyah gitu. Kemudian dia bisa mewakili gerakan di mana orang tuh ekspresi, itu yang saya bilang ekspresi suara itu bisa dibantu dengan video. Kalau tutorial, langkah, unboxing itu kalau hanya cuman foto ya gitu-gitu aja gitu, cuman box sama produknya. Beda kalau dengan video. Nah, ini adalah beberapa contoh YouTube ya.
Mengenal media sosial dan tentukan media sosial yang nyaman. Saya tidak pernah memaksakan harus punya ini. Ya kalau nggak nyaman nggak usah gitu kan. Saya mulai dari Twitter. Twitter itu biasanya dipakai sebagai untuk sarana komplain karena dia global ya. Saya mention PDAM, saya mention PLN, saya mention IndiHome Telkom kalau ada kerusakan. Nah, itu menggunakan hashtag itu dan tagar jadi hashtag gitu dan lalu saya mention. Dia sangat populer digunakan tapi saya tidak menyarankan untuk promosi. Jadi dia hanya hubungan antara apa namanya orang yang besar, jadi brand yang besar. Kalau brand yang kecil itu kalau pakai Twitter jangkauannya masih kecil juga. Nah, Twitter itu mampu meningkatkan merek sebuah produk, merek produk besar. Mampu menjangkau banyak pasar yang potensial dan juga media promosi yang efektif. Dia lebih dekat dengan konsumen karena apa? Saya bisa mention Aqua langsung dengan Aqua pusat gitu kan, Danone. Saya bisa mention PLN dengan PLN pusat gitu kan, dan mereka biasanya langsung dengan cepat juga fast respon membalas di pesan. Terus kemudian, nah ini yang saya lakukan di Twitter karena dia bisa menjangkau banyak. Jadi saya bikin YouTube suka ikan bakar madu. Nih tips cara membuat ikan bakar. Ya udah itu saya upload linknya ke Twitter saya. Jadi Twitter tuh punya banyak teman juga masih oke-oke aja. Makanya sekarang teman-teman harus juga punya lah. Karena Twitter, Facebook, WhatsApp, kemudian Instagram itu sebetulnya terhubung. Nah seperti ini kita bisa menjangkau sampai puluhan ribu orang. Sekarang kita bicara tentang Facebook atau fanpage. Facebook dan fanpage. Kenapa harus punya fanpage? Karena kalau mau bikin Instagram bisnis harus punya fanpage. Jadi nggak cukup nggak cukup Facebook aja gitu. Bikin akun sesuai produk. Jadi email, kalau saya punya Minuman Timunku, ya emailnya Minuman Timunku, ya akun Facebooknya Minuman Timunku, bikin fanpage-nya ya Minuman Timunku. Jadi apa? Jadi orang itu udah langsung bisa kayak Google Business sekarang dia mudah banget kita ketik Timunku gitu, dia udah langsung keluar. Karena itu kita konsisten dengan nama produknya. Gunakan Facebook fanpage, lalu merencanakan konten. Kemudian jalin komunikasi dengan pengguna Facebook lain. Mau tidak mau harus berteman. Facebook nggak bisa sendirian. Harus punya circle di media sosialnya. Teman SD, teman SMP, teman SMA, kuliah, teman di komunitas bisnis. Orang harus berkomunitas kalau saya bilang untuk bisa lebih memanfaatkan media sosial. Ini contoh yang saya bikin, ini contoh yang saya dapetin ketika saya search. Saya cuma search aja belajar fotografi. Saya search aja di sini belajar PowerPoint. Saya search aja di sini belajar Canva. Karena itu lagi keren banget untuk bikin foto-foto jadi lebih cantik dan bagus. Ada captionnya, bisa nulis WA di mana. Mungkin nanti Bu Risa bisa mengundang narasumber untuk Canva, untuk aplikasi untuk edit foto, kemudian untuk bikin Instagram lebih lucu, bertema, itu bisa jadi masukan. Jadi kayak entrepreneurship sessionnya itu bisa ada hubungannya. Habis belajar ini kita harus bisa menghasilkan konten yang begini biar ada isinya juga gitu. Nah seperti ini adalah di Facebook saya biasa nge-share dan di-reshare lagi seperti acara dengan FEB UGM juga demikian. Tapi ada satu syaratnya, harus punya circle media sosial. Kita nggak bisa sendirian teman-teman. Jadi sekarang itu zamannya bukan lagi kompetitif, tapi kolaboratif. YouTube. Ini adalah YouTube saya. Jadi saya itu isinya, kalau tadi Rapekok, saya lebih senang ke ini, Palu Gada. Palu Gada itu, apa lu mau, gue ada. Nah, jadi unboxing ya oke, kemudian masak ya oke, kemudian acara keluarga saya videoin juga oke, saya lagi tamasya juga oke, itu saya menyebutnya lebih ke lifestyle. Jadi sekarang Palu Gada begitu adalah lifestyle. Karena apa? Karena kita ya membuka banyak lahan untuk aku bilangnya bisnis ya, karena mau tidak mau konten kreator, influencer itu juga bagian dari profesi. Sekarang kita bicara tentang Instagram. Ternyata nggak kerasa ya, 20 menit aja udah slide keberapa ya ini tadi? Sudah lewat. Sudah 31 menit. Wah, 31 menit, berarti masih 15 menit lagi.
Nah, ini adalah minuman timunku. Jadi di sini saya belajar juga tentang bagaimana feed Instagram. Ini adalah cemilan Hikari. Nah, kita harus kenali Instagram. Kenali Instagram user dengan tahu berapa orang yang tertarik dengan produk kita. Ini bisa dilihat kalau teman-teman punya Instagram bisnis. Oleh karena itu, Instagram bisnis itu gampang banget dari setting, ubah profilnya ke Instagram bisnis, dia mau pasti dihubungkan ke Facebook, Facebooknya yang fanpage. Itu udah langsung gampang banget. Dengan profil bisnis, pelanggan harus bisa menghubungi, ada nomor HP-nya, ada emailnya, sekarang ada maps-nya, bisa ditambah ad shop-nya. Jadi orang itu gampang kalau mau lihat foto kita di Instagram, udah tahu deh mau di mana nih, mau pesannya pakai apa nih, gitu udah mau. Instagram itu lengkap banget ya. Dia tahu lokasinya di mana, jenis kelamin orang yang sering mengunjungi Instagram kita juga ketahuan, range usianya, jam online yang terbaiknya. Ini ketika saya sebagai blogger Asus. Di sini saya tahu nih orang yang mengunjungi Instagram saya itu kebanyakan perempuan. 76%-nya perempuan, 24%-nya laki-laki. Kita bisa mengetahui postingan mana yang disukai. Kita bisa mengetahui audiens kita siapa, kita bisa tahu kapan waktu postingnya. Nih, ternyata kalau saya analisis di tempat saya itu jam posting yang terbaik tuh di hari Sabtu. Jadi hari ini harusnya saya posting. Nah, atau di hari Rabu. Jadi seperti ini setiap akun berbeda-beda. Sekarang saya mau mulai dengan prakteknya. Teman-teman, di sini ada 50 partisipan, itu di link bio-nya, apakah sudah ada, coba dipresani masing-masing, apakah sudah ada nomor atau apa yang bisa diklik. wa.me garis miring 62 nomor HP-nya itu adalah yang paling gampang ketika kita mau ngelingkan bio. Tapi bio ini biasanya saya pakai untuk jualan blog, jadi langsung ke konten yang barusan naik di blog saya. Atau sekarang, nah itu ada blog, ada WhatsApp, ada GoFood, ada link YouTube. Terus gimana dong Manda kalau banyak banget? Tenang, kita sudah punya link tr.ee. Teman-teman tinggal buka aja di Google-nya, apa sekarang sambil ditulis itu link tr.ee. Ya, kita cuma cukup di sini add new link. Nanti ada permintaan, apa aja, saya disebut nulis katalog produk, saya ketik Instagram saya. WA pemesanan, saya ketik wa.me garis miring 62 sekian-sekian. Mau ditambah link Shopee, link GoFood, Maps kita yang dari Google Maps atau blog itu bisa. Jadi ketika kita menjual bio kita yang kita ketik hanya https link tr.ee garis miring cemilan Hikari. Waktu posting Instagram, saya bilang tadi Instagram bisnis tuh keren banget. Kita tuh udah nggak usah kebanyakan mikir, udah dipikirin sama robot, udah dipikirin sama sistem. Oh ini Manda kalau mau posting hari Kamis jam 12 ya. Oke, baiklah. Jadi seperti itu udah gitu. Kemudian caption. Ini teman-teman yang nanti ikut challenge, ikut praktek, tolong ya ini bisa dipraktekin nanti. Jadi Bu Risa, Pak Teguh, Mas Ihsan membantu saya untuk ngecekin di bagian bio-nya udah bisa diklik belum, kemudian apakah fotonya menarik apa tidak, menjelaskan produknya apa tidak. Kemudian caption itu gampang banget. Mbak, saya tuh nggak bisa nulis sepanjang Mbak Ima nulis. Ya udah, nggak usah jadi saya, biar saya aja. Kamu pasti nggak kuat gitu kan. Nah, jadi caption yang informatif itu gampangannya adalah 5W 1H. Itu diterapkan di semuanya. What? Apa produknya? Nama produknya. Who? Buat siapa? Obat batuk anak-anak pasti berbeda dengan obat batuk orang dewasa. Durian mungkin bisa dimakan untuk anak di atas usia 5 tahun misalnya. Where? Di mana bisa membeli? Cantumkan juga di situ. Why? Kenapa harus membeli produknya? Kenapa harus beli minuman timunku daripada timun-timun yang lain gitu? Karena minuman timunku lebih higienis. Kemudian lebih ada banyak pilihan, tambah chia seed atau tambah madu dengan air yang tidak dari sumur, dengan air mineral. When? Kapan bisa pesan?
Kemudian how much, berapa harganya. Itu ada di caption. Jadi kalau bingung nulis caption, ingat aja 5W 1H. Kemudian feed atau ini Instagram. Jadi feed atau style Instagram. Foto harus yang jelas, yang dijual apa, jangan kemasannya sampai dalam isinya. Kayak abon Burejo berarti tunjukin abonnya, jangan foto sapinya gitu kan. Jadi orang nasi anget sama abonnya di atasnya. Jadi seperti itu. Kita jangan sampai salah fokus pada dari produknya sendiri, jangan sampai produknya itu hilang di kemasannya atau di yang mendistraksi produk itu sendiri. Strategi konten berikutnya adalah visual yang konsisten, sama perhatikan audiens. Audiens tuh maunya lihat saya hari Kamis jam 12 siang. Kenapa Mbak Ima uploadnya hari Minggu jam 7 pagi? Nggak nyambung gitu loh. Audiens tuh bukanya itu setiap hari Kamis jam 12. Ini kok Mbak Ima nggak upload-upload sih? Nah seperti itu teman-teman harus memperhatikan loh. Itu adalah bukti sayang kita ke audiens kita, ke followers kita. Pilih warna yang konsisten, bikin cerita. Nggak harus melulu tentang produknya. Misalnya aku makan abon tuh dipakai untuk nyemil. Nggak masalah gitu. Aku abon tuh lagi bawa traveling, masuk ke tas. Aku lagi minuman timunku misalnya aku lagi tekanan darah tinggiku kambuh. It's okay. Buat anak-anak lagi kumpul-kumpul sediain aja minuman timunku. Jadi sebetulnya orang itu harus bisa melihat peluang, harus kenal dulu sama produknya, itu yang utama. Kalau kita ditanyain orang, Mbak Jane, kamu jualan minuman timunku tuh ngopo gitu kan? Lah yo mboh, aku mau sering delok timun ning dalan terus tak jual, tak bikin minuman. Lah itu ya nggak menjelaskan gitu. Orang juga, oh ya udah berarti nggak ada sisi yang perlu aku beli dari minuman timunku. Manfaatkan Instagram Story dan Reels. Reels ini yang paling baru dari Instagram, itu mirip sama TikTok dan itu keren banget. Itu menjangkau pasar yang lebih luas karena lagu-lagunya bagus dan itu difasilitasi oleh Instagram. Cobain deh. Promosi dan interaksi dengan followersnya. Jangan lupa ada free one get one, ada free ongkir, ada giveaway. Itu bagian kita berinteraksi dengan followers. Nah, ini tadi yang aku ceritakan. Sekarang Instagram itu lengkap banget ya. Di sini ada feed post, ada Instagram Story, ada IGTV, ada Reels, dan semuanya bisa diaplikasikan untuk membangun promosi bisnis produknya. Nah, ini ada giveaway, kemudian strategi konten yang berikutnya, bekerja sama dengan influencer. Nah, saya sih selalu bilang di sini karena saya menyampaikan materi ini sebagai influencer dan juga sebagai penjual, kenapa sih nggak kita sendiri menjadi influencer untuk produk kita sendiri? Kita bikin testimoni yang menarik, kita foto yang menarik, kita informasikan produk kita semenarik mungkin. Kita lah influencernya adalah kita sendiri. Ini adalah testimoni, kemudian tips promosinya. Silakan boleh di screenshot karena ini materinya nggak dibagikan. Jadi tips promosinya harus satu foto yang bagus. Yang kedua, gunakan tagar. Hashtagnya itu nggak usah yang melulu wow. Hashtagnya jual kaos murah misalnya. Kaos Jogja custom misalnya. Jual kaos. Seperti itu dulu hashtagnya. Kemudian kelola feed supaya menarik. Nggak bisa menarik Mbak Ima. Ya udah feednya tuh warna aja dulu. Kalau nggak bisa warna ya udah produknya tapi di fotonya yang bagus. Diversifikasi postingan, itu nanti kita punya kelas sendiri untuk Instagram. Informasi yang jelas, jam tayangnya terjadwal, selalu update, menjawab pesan dan komentar yang tadi saya informasikan, komunikatif dan profesional. Jangan baper, jangan unfollow, jangan blokir, jangan apa-apa jadi orang yang tidak siap untuk bersosial media. Tidak perlu menanggapi setiap komentar negatif karena ada kolom di sana hapus dan juga remove ya. Tips promosi di media sosial yaitu ATM. Saya nggak bilang Kopas. Kopas itu tidak diizinkan di semua lini baik itu usaha maupun dari lini akademisi. Tapi ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya blogger, di Kopas nggak apa-apa di Kopas, tapi gaya tulisan saya pasti berbeda dengan Anda. Konsisten, tidak ada hasil yang akan mengkhianati usaha.
Saya menjadi blogger itu jauh sebelum saya menjadi dosen malahan. Sejak saya menikah 2008, saya sudah seorang blogger. Saya tidak membangun ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di masa yang lagi booming. Tidak, saya punya sudah lama. YouTube saya sudah dari 2010, tidak sesuatu yang kemarin bikin sekarang tuh booming gitu. Kalau teman-teman mau memulai, mulai dari sekarang. Kita nggak akan pernah tahu 4 bulan, setahun, 2 tahun ke depan seperti apa. Instagram, Facebook, dan WhatsApp itu sama-sama punyanya si Zuckerberg. Jadi teman-teman, kalau punya 3 media sosial itu, kita tuh udah dihubungkan sama si Pak Mark. Jadi mau nggak mau, kita harus memanfaatkan itu semua supaya usaha kita juga melejit. WA status. Semua yang di WA status itu bisa di-share to Facebook. Kalau teman-teman lihat nih ada forward, ada share to Facebook. Itu udah nggak usah bikin caption yang panjang. Yang kita share di WA status itu otomatis bisa di-share ke media sosial yang dimiliki oleh Pak Mark. Kita di Instagram, saya nggak pernah bikin yang membuang waktu. Saya cuma bikin 1 di Instagram. Instagram yang melakukannya sendiri. Ke Facebook, ke Twitter, ke share to WA status, mau copy clipboard, mau ke WA pribadi ke saya kirim ke siapa, itu sudah difasilitasi. Kita nggak usah repot-repot, mau nggak mau ya cuman belajar ingin tahu gimana caranya reshare, seperti itu. Saya di YouTube udah enak banget. Saya bikin YouTube, bikin aja. Create postnya udah langsung bisa di-share di mana-mana. Di WhatsApp, di Line, tweet, di Twitter, atau bahkan di Facebook. Nah, seperti ini adalah contoh yang saya bikin. Jadi saya nge-tweet, saya bikin di Facebook, dan juga saya bikin di WA status. Itu yang membuat page views meningkat dan orang bisa follow kita. Jadi kalau teman-teman temenan sama saya di WA status saya isinya adalah jualan link. Jadi jualan link aja. Kalau teman-teman jualan produk ya produk aja. Teman-teman informasikan ketersediaan produknya, teman-teman informasikan ada produk baru apa, teman-teman informasikan tuh gratis semuanya. Jadi berdayakan status untuk promosi link. Ada status WA, Facebook, Instagram, IG Story, Twitter, pakai semua karena gratis. Upgrade diri di media sosial. Silahkan di screenshot. Yang pertama biar jadi PR. Sekarang aku bisanya baru merancang aja Mbak Ima. Nggak apa-apa. Aku sekarang bisanya cuma baru jadwal kapan tayang. Sebulan sekali boleh ya? Boleh. Membalas komentar, iya sih aku biasanya nyuekin komentar yang masuk, kenapa dicuekin? Berarti mulai sekarang teman-teman harus membalas komentarnya. Membalas pesan masuk atau DM atau direct message. Kalau kita bicara Instagram mau nggak mau orang pada nge-DM, itu udah pasti. Buka DM-nya berkala setiap waktu. Berinteraksi dengan pelanggan. Kemudian promosi di GoFood, di GrabFood, itu udah gampang banget. Tinggal kita klik maunya promosi hari apa, kapan. Yang melakukan udah sistem, kita nggak usah repot-repot lagi. Yang terakhir dan paling penting adalah harus konsisten. Kalau melakukannya hanya sekali, lalu nggak ada respon, lalu teman-teman give up, ya udah bye. Tapi kalau teman melakukan berkala, kita nggak akan pernah tahu setahun, 2 tahun akan jadi seperti apa. Maka tercapailah, setelah tadi kita optimasi sosial media, tercapai brand awareness. Jadi kita bisa, oh Ima Timunku, oh Ima Dapur Manda. Kayak tadi Pak Teguh nanya, kok bisa Dapur Manda gitu kan. Itu adalah bagian dari kita personal branding. Ima Satrianto. Menjangkau pasar yang lebih luas. Pasarnya nggak cuma teman-teman di offline, tapi di online yang kita sudah seleksi sendiri. Pasti meningkatkan omset penjualan. Hati-hati ya teman-teman, saya selalu mengingatkan kalau kita sudah bersinggungan dengan sosial media, harus siapin stoknya. Jangan sampai kita jadi udah promosi kemana-mana ternyata barang kita nggak tersedia. Kasihan juga. Itu juga jadi hal buruk dari produk yang kita miliki. Berinteraksi dengan pelanggan, tanya kurang apa, mau apa, tambah varian apa, serta menjaga kualitas produknya. Nah, teorinya sudah ada, sekarang dipraktekkan mulai sekarang sebelum nanti meredup dan lalu mati lampu.
Ada nih prakteknya. Ini Pak Teguhnya mana ini ya? Halo Pak Teguh, masih di situ kah? Halo, Oke. masih kelihatan. Jadi Ya, saya terima ucapkan kasih. terima Bagus kasih sekali. banyak waktunya, kurang lebihnya 45 menit ya. Saya sudah menyampaikan materinya. Saya kembalikan kepada Pak Teguh. Terima kasih Mbak Prima. Ternyata waktunya nggak cukup bagi Mbak Prima ya. Ya, mesti harus nambah lagi. Kelihatannya kalau 2 jam juga pun nggak cukup. Karena apa? Karena satu, disampaikan secara menarik, yang tadinya kelihatannya rumit, kok kelihatannya gampang ya. Nah, cuman yang gampang itu setuju sekali, harus segera dimulai. Ya. Dan itu konsepnya 3A, 3K, konsisten, 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 pangkat 3. Oke, baiklah teman-teman semuanya, materi yang sudah disampaikan sudah selesai ya dengan waktu yang cukup bagus, pas sesuai schedule-nya. Namun masih ada beberapa waktu, ada beberapa pertanyaan, Pak Ima. Langsung saja ya, ada 4 yang pertanyaan. Apakah bisa saya sampaikan, Mbak Prima? Dipersilakan Bapak. Oke, yang pertama adalah dari Tetra Jogja, yaitu ya kalau sekarang medsos itu sangat berkembang, ini sedikit saya variasi berubah sedikit redaksinya. Lalu apakah media cetak yang bukan koran ya luar ruang itu apakah masih efektif? Atau bagaimana tentunya memanfaatkan kalau itu masih efektif? Itu yang pertama. Lalu sekalian saja, nah semakin maraknya medsos, ya maka pertumbuhan bisnis sekarang ini, bisnis industri berkembang dengan cepat. Kok putus-putus ya? Konsekuensinya bukan konsisten, ya. Oke, mudah-mudahan sekarang sudah bisa terdengar. Oke, bisa Pak, bisa. Oke, saya ulang lagi. Yang tadi bisnis konsekuensinya ya, dengan perkembangan digital sekarang semakin marak. Boom business industry kan semakin meningkat dengan cepat sekali seperti pandemi. Nah, namun itu memerlukan terutama kuliner itu adalah packaging yang biasanya mengganggu lingkungan, environment unfriendly. Nah, ini bagaimana? Ini problem sekarang, mungkin makro. Lalu berikutnya lagi adalah ya kalau untuk usaha jasa bengkel ada 3 medsos, yaitu IG, FB, dan YouTube. Untuk bengkel, mana yang lebih efektif? Lalu masih ada 3 sedikit, untuk memasuki industri GrabFood atau GoFood, apabila mengusahakan usaha made by order, apakah bisa harus minimal H-1. Yang kedua, bagaimana meningkatkan follower untuk IG secara organik. Lalu yang terakhir, apakah IG dan FB yang berbayar itu akan efektif meningkatkan penjualan? Itu saja dulu. Oke, baik. Ada komentar, materinya bagus sekali. Baik, terima kasih Pak Teguh dan beberapa penanya yang sudah berhasil masuk. Mungkin tadi saya agak miss dengan namanya. Saya langsung rangkum aja pertanyaannya, jawabannya ya. Yang pertama, bagaimana media cetak? Media cetak sudah punya pangsa pasar sendiri. Kalau kita bicara media sosial, pangsa pasarnya pasti anak-anak di usia muda, di bawah 50 tahun. Kalau mungkin 55 tahun udah main medsos, berarti dia termasuk generasi yang bagus. Jadi saya bilang di sini adalah pangsa pasar usia. Nyatanya mama saya, papa saya masih juga
berlangganan itu KR. Jadi tenang saja. Setiap usaha seperti media cetak seperti itu tidak kehilangan pangsa pasar untuk orang-orang di usia yang masih menjadikan media cetak sebagai sarana promosinya. Mungkin kalau saya ingin beli rumah, beli mobil, saya akan tetap membeli KR untuk melihat informasinya karena lebih banyak. Tapi kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang yang dia hanya dengan kotak kecil ini aja udah bisa terhubung kemana-mana, pastinya mau tidak mau media cetak juga harus upgrade ke media yang online. Kayak kita lihat sekarang Republika, kemudian Tempo, kemudian Kontan, kemudian CNN, kemudian itu sepertinya dia sudah punya media online-nya. Pertanyaan yang kedua, environmental. Unfriendly, itu kembali lagi ke orangnya. Kalau boleh saya sampaikan, kalau sekarang ada tas kresek yang bisa didaur ulang. Jadi dia sekian tahun dia bisa bisa hancur gitu. Kemudian ada juga kemasan kantong kertas. Jadi seperti itu. Cuman aku bilang lagi tadi, ada harga ada barang. Ketika kita menjual sesuatu yang eco gitu kan, green gitu, itu pasti disesuaikan dengan harganya juga. Kalau misalnya kita kembali ke realita aja, kita boleh perfect ya, kita boleh perfect untuk bisnis yang mau kita bangun, untuk kemasan yang kita ini. Cuman kita juga melihat dari demand-nya. Kalau orang yang permintaannya itu ternyata nggak cocok, nggak punya kantong yang untuk green, untuk eco, ya berarti nggak bisa menyasar yang kaum-kaum yang premium ke bawah gitu kan. Tapi kalau teman-teman maunya yang eco, yang green, ya berarti harus dijualnya di premium. Karena kalau saya beli sesuatu yang premium, sekarang kantongnya juga udah pakai kantong kertas, kemudian mungkin seperti itu. Kemudian IG, FB, WA untuk bengkel. Bengkel itu butuhnya apa? Butuhnya adalah service, maintenance, orang kembali lagi, orang mode to mode. Itu yang paling penting untuk usaha bengkel. Udah punya FB, harus punya FB-nya. FB nggak punya, IG nggak punya, coba di WA status. Wah, kemarin saya nanganin orang karburatornya bermasalah. Ternyata ditangani di bengkel saya langsung jadi 2 jam. Kemarin ada orang shockbreaker-nya nggak berfungsi, ditangani di bengkel saya, wah setengah jam aja udah jadi. Orang harus informatif gitu kan. Bengkel nggak pernah cerita punya bengkel, ya nggak ada orang yang mencoba bengkelnya. Bengkel semua orang yang datang kecewa, ya berarti nggak ada yang bakal balik lagi gitu. Karena saya punya langganan bengkel itu justru malah dari mod to mod. Mbak Ima nih kamu butuh itu loh ganti shockbreaker di Jalan Kadipaten tuh bagus itu. Ya udah saya coba. Jadi pemasaran itu mod to mod nggak menutup kemungkinan tergantikan oleh media sosial. Kemudian H-1 GoFood dan GrabFood. Setahu saya kalau GoFood dan GrabFood itu harus tersedia produknya. Jadi kalau misalnya nggak tersedia ya mending ditutup. Kalau maunya by PO ya silahkan di WA status atau di Instagramnya. Kemudian bagaimana menambah follower? Menambah follower nggak bisa kayak membalikan telapak tangan. 1 hari, 2 hari, besok followernya jadi jutaan. Itu nggak mungkin. Apalagi yang organik. Teman-teman harus sering mencari Instagram, berteman dengan teman yang ada di Instagram. Yang kedua adalah pakai hashtag. Yang ketiga adalah kontennya menarik, informatif, viral. Yang keempat adalah berkunjung ke Instagram yang lain. Nggak pernah berkunjung, ya jangan harap dikunjungi. Itu adalah udah hukum karma di mana-mana. Kalau sudah tag ya give gitu kan. Kalau kita nggak ngelakuin itu ya gimana orang akan melakukan hal yang sama ke kita. Teman-teman satu komunitas, aku mau dilarisi, tapi dia sendiri nggak pernah ngelarisi. Lucu nggak sih? Lucu. Jadi kalau saya mau barang saya laris, ya aku harus ngelarisi temanku. Saya maunya produkku di-share sama Bu Risa. Ya aku harus beli produknya Bu Risa, aku kasih contoh. Nih aku share di IG-ku. Mudah-mudahan nanti Bu Risa, oh iya aku juga ikutan. Kemarin pesen tempatnya Mbak Ima, sekarang aku re-share di Instagramku. Teman-teman, dunia ini kalau kita berkolaborasi itu jauh lebih cepat berkembang dan maju. Jadi kalau meningkatkan follower ya harus berinteraksi. Kemudian IG, FB, tadi yang terakhir apa ya Pak? Oh IG, FB, bagusan yang mana? Yang berbayar. Yang berbayar, oke. Sebetulnya IG, FB itu nggak berbayar.
Instagram bisnis yang nggak berbayar, Facebook fanpage juga nggak berbayar. Yang berbayar adalah ketika kita mau ngiklan. Lah kalau kita nggak punya teman, nggak ada jangkauan, lah kalau mau ngiklan yang nonton siapa? Itu pertanyaan yang kembali ke diri kita. Sebetulnya kita tuh mengorek-ngorek diri kita itu udah sehari itu nggak cukup gitu kan. Karena terlalu banyak yang kita nggak lakukan, tapi kita menuntut orang lain untuk melakukan ke kita. Nah, itu yang sering saya jumpai. Jadi kalau saya punya Facebook, Facebooknya itu nggak punya teman, tiba-tiba saya ngiklan, lah ya nggak ada yang nonton. Saya maunya produk saya diiklankan Mas Ihsan, tapi saya nggak pernah ngobrol sama Mas Ihsan, nggak pernah beli produknya Mas Ihsan. Lah Mas Ihsan kan bingung, lah Mbak Ima kok ngirimi aku suruh ngapain ya? Oh, ngincipi. Saya sama Pak Teguh nggak pernah berinteraksi, tiba-tiba saya, Pak Teguh ini ada dari dapur Manda. Oh iya, terima kasih, dimakan aja enak. Padahal maksud saya ada maksud terselubung nih, tapi saya nggak nyampaikan. Harusnya, Pak Teguh, saya lagi masak nih, saya kirim ke rumah ya. Nanti tolong dong di WA status kalau mau pesan dan enak, cantumin dong nomor WA saya. Itu adalah sebuah permintaan. Enggak kita, wah kita kok terlalu minta ya? Ya kalau kamu ngasih, udah niatnya ngasih aja. Jangan ngasih, niatnya minta dipromosikan. Itu udah malaikatnya bingung nyatetnya. Kalau saya niatnya ngasih, maunya dipromosikan, ya ngomong, Mbak Ima aku kirimin ya, tapi aku seneng loh kalau nanti di-upload di Instagramnya, dengan senang hati pasti saya akan upload. Malaikatnya nyatetnya dua, yang pertama dapat rezeki ngasih, yang kedua dapat rezeki dipromosikan. Demikian Pak Teguh. Bagus sekali, jawabannya singkat tapi sangat bisa menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan itu bisa diterima oleh Mbak Parmini, Mbak Mita, Tetra, dan Mbak Lina. Nanti tolong setelah ini bagaimana bisa kontak untuk dapat hadiah langsung dari Mbak Manda, ya, Hikari Food, dan juga Abon Rejo. Tadi hadiahnya karena tadi ya Pak, tadi belum diumumkan yang Instagram tadi. Oh ya, belum. Sebenarnya sudah di awal. Nah, mohon segera yang bisa posting usahanya ke Instagramnya Bu Ima, nanti akan juga dapat hadiah. Adalah posting gratis di IG Story. Nah, jadi teman-teman silahkan ya, pakai tadi ilmu yang sudah saya bagikan gitu kan. Boleh foto, boleh video, boleh reels. Yang penting harus nge-tag saya. Jadi follow dulu supaya saya bisa meregrand. Kalau nggak berteman kita nggak bisa saling nge-share. Kemudian saya tunggu sampai hari Minggu pukul 23.59. Nanti ada 3 Instagram yang terbagus yang akan dapat cemilan Hikari. Lalu penanya terbaiknya akan dapat 2 dari Abon Burejo. Demikian ya tadi kalau nggak salah infonya. Supaya bisa terima, tentu kita harus menanti ya setelah besok ya dari pengumumannya Bu Prima ini ya di IG-nya Ima Satrianto. Ada di sana ya. Di Ima Satrianto. Ya, Ima Satrianto. Ya. Oke, nanti kita umumkan itu lewat dari Bu Risa atau dari bidang kajiannya entrepreneurship. Saya kira mungkin bisa kita masih ada 2 pertanyaan kalau ini waktunya masih memungkinkan. Masih ada 2 pertanyaan dari Bu Nenek Suryani dan dari Pak Indra Arya. Oh ya ada. Monggo Bu. Saya bacakan ya. Dari Bu Neneng adalah, monggo sekalian tulisan. Oh gitu, apa Bapak? Ini apa saya dulu ya Pak? Sama-sama, silakan, nggak apa-apa. Bu Neneng Suryani ini. Untuk yang tinggal di pelosok desa, jangkauan digital marketing kurang mendukung karena untuk ongkir relatif lebih mahal. Terus untuk Shopee, Tokped, dan lain-lain belum ada gratis ongkir. Ada trik-trik atau tipskah untuk yang kondisi demikian? Terima kasih.
Lalu untuk dari Bapak Indra, ini 2 sekalian aja ya Bu Manda ya. Iya. Maaf Bu, izin bertanya, saya baru mulai usaha khususnya kuliner. Bagaimana Bu cara membuat label yang bisa menarik pembeli? Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Risa. Halo Mbak Neneng. Nah, demikian ya, saya pernah bersama dengan tim dari DEB, itu kita pengabdian masyarakat ke daerah Kulon Progo, ke daerah Gerbosari. Jadi modelnya seperti ini, kalau itu kan di pelosok desa memang ongkirnya jadi mahal sekali, tapi kita tidak menutup kemungkinan, misalnya pas COD, dibikin aja jadwal. Jadi saya tuh ke kota, ke Jogja, setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Entah belanja bahan, entah belanja produk, kita informasikan. Di Shopee-nya, di Tokopedia-nya, di apa, pakai titik yang ada di Jogja, saudaranya atau temannya sebagai titik pengiriman. Jadi kita hanya mengirimkan di jadwal Senin, Rabu, Jumat. Mungkin seperti itu bisa mengatasi kondisi COD-an, ongkir yang mahal. Kemudian Pak Indra, saya baru memulai usaha kuliner. Bagaimana bikin label? Label yang menarik itu ada banyak triknya, ada ilmunya. Kalau langsung dijawab di sini labelnya ya nggak menjawab gitu kan. Tapi kalau saya pribadi label itu harus menjelaskan produknya. Produknya ubi, makaroni ubi, ya ada gambar ubinya, ada gambar produknya. Kasih nama yang sesuai, misalnya makaroni ubi ungu. Berarti dia terbuat dari ubi ungu. Minuman timunku, berarti orang udah eye catching gitu. Oh iya, timun. Tanpa bertanya dia udah tahu kalau itu minuman terbuat dari bahan timun. Kalau bingung lagi gimana saya nggak bisa nggambar dan lain-lain, silahkan pergi ke printing digital. Dia itu bisa membuatkan sekarang banyak banget dan langsung jadi. Bukan begitu ya Mas Iksan ya, udah gampang banget sekarang, pokoknya beli ke print digital itu udah banyak banget. Kalau ada di Jogja silahkan ke Sampurna atau ke daerah Gejayan itu banyak banget. Dari utara Toko Merah sampai di Jalan Avandi itu bisa ketemu banyak semuanya. Kemudian dari Mbak Vita, untuk promosi bidang jasa efektif di IG Story atau IG Feed. Kalau bidang jasanya seperti saya, konten kreator, menulis, saya pakai semuanya. IG Story untuk swipe up apa yang saya tulis di blog saya, IG Feed untuk foto. Aku dengan foto dengan Faber-Castell, berarti aku tuh lagi cerita tentang ada stylus dari Faber-Castell. Itu bisa di dua-duanya. Kita nggak rugi loh, kita bikin di IG Feed, kemudian kita IG Story, itu tuh udah ya cepet banget, 1 detik aja tinggal share, kelar gitu. Jadi kalau bisa kita bikin satu konten untuk semua sosial media kita. Demikian ya. Terima kasih. Ada tambahan ternyata, ya berarti waktunya memang kurang betul. Sekarang Kita ada foto bersama nggak Bu Risa? Ada, Bu. Iya, ada. Setelah ini pasti ada. Jadi saya kira saya tutup dulu. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Beribu terima kasih. Pangkat 4 ya, pangkat 5 ya. Semoga ilmunya diamalkan dengan baik. Bisa diamalkan dengan baik dan bisa diikuti. Amin. Dan sukses terus buat bidang kajian kewirausahaan FEB UGM. Pastikan teman-teman di sini harus menyimak entrepreneurship session karena saya yakin kita sebagai wirausaha itu nggak ada yang lebih pintar dari yang lain. Yang ada adalah kita amati, tiru, modifikasi. Jadi semakin banyak berbagi, semakin banyak kita juga dapat ilmu-ilmu yang baru. Terima kasih banyak perhatiannya, kesempatannya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Manda, Pak Teguh untuk Bu Manda untuk materinya yang sangat-sangat berguna. Ini ada satu lagi pertanyaan mungkin Mbak Vita ya, dari Mbak Vita di sini. Maaf sekali. Ini untuk promosi bidang jasa efektif IG Story atau IG Feed. Nah, saya jawab. Udah Mbak Vita sudah tadi. Udah dijawab. Oke. Oh, baik. Oh, maaf berarti saya yang kelewatan. Baik. Jadi ada untuk pengumuman pemenangnya nanti Pak Teguh bisa diumumkan, bisa dipilih 6 pemenang. Ya. Nanti untuk ke-6 pemenang bisa menghubungi Mas Ihsan. Mas Ihsan di nomor berikut saya taruh di chat ya. Sebentar.
Oke, sembari kita persiapan untuk foto. Nah, itu sudah saya tulis nomor kontak narahubung dari bidang kajian kewirausahaan dengan Mas Miftahudin Nur Ihsan atau Mas Ihsan. Jadi nanti untuk pemenang bisa menghubungi Mas Ihsan. Monggo Pak Teguh mungkin bisa diumumkan pemenangnya, atau 6 pemenang itu termasuk yang tadi ya Mbak Manda ya? Enggak, yang tiga yang dari Cemilan Hikari itu nanti saya umumkan hari Senin di Instagram story saya. Jadi pemenangnya akan terpisah dari yang ke Mas Ihsan. Nanti saya kirim langsung dari saya. Oke, ya. Berarti yang ini yang kita sebutkan sekarang 3 Pak Teguh. 3 penanya terbaik yang mendapatkan dari produk Burejo. Oke, segitu saya sampaikan dari beberapa pertanyaan yang ada 7, kemudian tambah lagi 1, 8. Ceritanya yang pertama adalah untuk Mbak Lina, ya. Kemudian yang kedua untuk Mas Tetra Jaya dan Mbak Mita. Silakan untuk Mbak Lina, Mbak Tetra Jogja dan Mbak Mita, silakan berhubungan dengan Bu Risa. Tadi alamatnya di mana, bisa ditulis di saja di chat mungkin. Dengan Mas Ihsan. Di nomor teleponnya sudah saya tulis di chat box. Oh ya, jadi silakan melihat di chat Mas Ihsan dengan ada nomor telepon. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya partisipan. Hari ini ada 51 partisipan, saya kira cukup banyak. Nah, terima kasih semuanya. Saya sebagai di sini mohon maaf banyak kesalahan yang terjadi, itu adalah nanti akan bisa kita perbaiki di masa depan, dan semuanya demikian. Kita foto Mas Ihsan, bagaimana teknisnya? Silakan Pak Ihsan. Oke, silakan teman-teman untuk bisa membuka kameranya. Dihitung ya nanti Mas Ihsan. Siap. Ya. Hitungnya nggak usah sampai 100 ya Mas. Siap. Barusan sampai iya, tapi 17 boleh. Ada beberapa yang belum kelihatan senyumnya, ya. Mohon ditampilkan senyumnya tadi. Ya. Ya Mas Ihsan, hitungin Mas Ihsan. Baik, hitungan ketiga teman-teman. 1, 2, 3, tahan. Berapa kali Mas Ihsan? Oh, sampun. Sampun. Oke, kalau begitu bisa kita tutup. Kita meninggalkan ini. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Terima kasih dari bidang kajian kewirausahaan untuk Mbak Primastuti Satrianto sebagai narasumber. Terima kasih atas ilmunya, dan Pak Teguh Budiarto sebagai moderator, dan teman-teman semua, teman-teman UMKM, kita maju bersama. Oke? Semangat ya. Terima kasih. Selamat sore dan happy weekend. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.